Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga Lita. Terima kasih Anda masih tetap menyatukan frekuensi bersama kami 90,9 Lita FM X Radio Bandung. Senin awal pekan 2 Oktober 2017, saya Roni hadir untuk Anda di Parade Musik Legenda. Malam hari ini di bagian yang pertama sangat spesial sekali keluarga Lita, Parade Musik Legenda yang hadir satu pekan sekali. Setiap Senin malam Selasa mulai pukul 20 hingga pukul 24. Dan Alhamdulillah suasana malam hari ini sangat cerah ceria di studio. Karena malam ini spesial, akan kami isi 1 jam mulai pukul 8, pukul 20 hingga pukul 21 berbincang dengan maestro musik Indonesia. Wah, ini sudah hadir di studio, ada Mas Tito Sumarsono, kemudian Eis Cahya, tentu juga Ketua Tembang Indonesia Kenangan Korwil Jabar, Kang Gun, sebagai penyelenggara dan kolaborasi dengan Lita FM kaitan dengan festival Tembang Indonesia Kenangan yang sudah kami selenggarakan babak finalnya pada tanggal 1 Oktober 2017 di Miko Mall. Dan Alhamdulillah 3 orang juara keluar sebagai terbaik 1, 2, dan 3, juga harapan 1 hingga harapan 3, serta ada favorit juara, Bapak Haji Bar sebagai favorit. Dan malam hari ini, keluarga kita spesial tentu saja, karena saya akan mengupas beberapa hal yang ingin kita tanyakan kepada Mas Tito Sumarsono, kemudian Teh Eis Cahya, dan juga nanti dilengkapi oleh Kang Gun. Namun sebelumnya, tentu Anda pecinta musik di Indonesia dan khususnya Jawa Barat pasti sudah akrab dengan lagu-lagu Kisah Cintaku, kemudian Kaulah Segalanya, dan ada beberapa lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Tito Sumarsono ini menjadi lagu legenda lah, bisa dibilang seperti itu. Dan sampai saat ini lagu tersebut relevan, masih banyak yang menikmati. 90,9 Lita FM X Radio Bandung, setel musik terbaik. Parade musik legenda sudah diawali dengan satu lagu dari Tito Sumarsono. Itu lagu judulnya Kisah Cintaku dan juga populer lewat vokal mendiang Krisye. Ya, baik keluarga kita, Anda yang nanti akan bertanya kaitan musik tentu saja, silakan Anda gunakan nanti 6613687. Namun sebelumnya saya akan langsung untuk menyapa Kang Tito Sumarsono. Selamat malam, assalamualaikum Kang. Dan selain Mas Tito juga ada Kang Gun. Selamat malam Kang Gun. Malam. Apa kabar Kang Gun? Baik, alhamdulillah. Aduh, seger terus ini Kang Gun ya. Dan selain Kang Gun juga ada, nah ini maestro musik Jawa Barat, juga penyanyi yang punya suara tinggi banget, Teh Eis Cahya. Selamat malam Teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam sehat Teh ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Oke, Terima kasih. baik, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Dan kita langsung aja ke Mas Tito nih ya, sebelum ke rekan-rekan yang lain. Mas Tito ini sebetulnya saya ingin tanya nih, banyak juga mungkin keluarga kita yang ingin tahu sejak kapan sih Mas Tito berkiprah di dunia musik ini. Langsung aja nih Mas Tito ya. Dulu saya SMA tahun 79. Saya keluar tahun 80. Tahun 79 sebenarnya saya baru mulai main musik. Saya lebih ke player ya. Waktu itu saya the bass bassist. Kebetulan saya coba main bass. Ternyata ada festival se-DKI antara SMA dan saya juaranya. Jadi memang saya hobi banget sama musik bass. Sampai tahun 86 saya dapat juara lagi untuk acara Live Music Contest Jepang, best basis lagi. Waktu di tahun 80 saya keluar, saya banyak diminta kenalan, saya kenal sama Casero Chandra Darusman. Terus dia mencoba untuk ngajak, gitu. Sampai akhirnya Casero 2 album, saya pemain bassnya. Terus juga kalau Faris main, saya juga main bassnya juga.
kebetulan juga albumnya Vina, waktu aransemennya ADMS, saya main bass juga. Iya. Tapi di 80 itu saya coba untuk membuat, kayak ngiri banget lihat orang bisa bikin lagu. Padahal saya cuma bisa main bass, bass doang, nggak bisa piano, nggak bisa drum. Itu awal ngiri ya. Awalnya ngiri banget. Ya. Gimana pengen main piano nggak bisa, cuma bisa main bass. Akhirnya saya coba bikin lagu. Waktu itu juga saya inget banget saya nggak punya apa-apa. Saya pengen bikin lagu dari keyboard, sampai saya nggak punya duit buat beli keyboard. Itu saya gambar saya gambar papan pakai tools piano gitu. Ya. Tapi kan nggak bunyi gitu kan. Cuma pengen punya. Akhirnya pada saat saya ingat ada keluarga, ada tetangga saya baru, dia bawa piano, dia baru pindah dari Australia, saya bawa piano. Jadi kalau orang tuanya pergi ke kantor, saya ingat sama pembantu, saya bilang, saya main dong ke dalam main piano. Oh bangga banget. Akhirnya saya belajar main piano. Sampai akhirnya saya beli organ, pengen main piano, mau ngarang di rumah tetangga nggak bisa. Saya beli piano yang kecil segini tuh, yang jari kecil yang pengen anak. Itulah kisah cintaku terjadi di piano itu. Itu yang pertama. Ya, kisah cintaku yang maksudnya yang saya buat kisah cintaku dari piano kecil itu. Tapi lagu pertama saya lucu. Tahun 80 saya nyoba, pengen banget lagu saya dinyanyiin, dan itu tuh Asa-Asa. Andi Maria Matalata. Itu lagu yang saya ingat banget. Waduh, sama musika dibeli gitu. Saya nggak pikir harga. Tahun 80 itu. Tahun 80 pertama kali jual lagu. Akhirnya tahun 81 82 Casero ngajak, saya disuruh sama Chandra bikin lagu. Ada di album Casero 2 lagu. Terus karena saya main bass di Vina, Adi bilang bikin lagu dong. Saya juga ada lagunya, judulnya Rintangan di Vina Panuneta. Terus Uta juga saya bikin. Iya, di Uta apa lagunya? Iya, terus kebetulan pada tahun 86 saya ngasih contoh lagu saya yang ada 14 lagu ke Union Artis. Waktu itu tempatnya Indra Lesmana, rekaman gitu ke Akyat. Saya bawa ke sana, saya bilang saya mau jual lagu nih. Tapi si produser bilang, ini suara siapa? Suara saya. Kamu aja yang nyanyi. Jangan, saya nggak bagus suara, saya juga bukan penyanyi gitu. Tapi waktu itu ada Titi Hamzah ngojok-ngojok saya. Dia bisa nih, dia pinter nih nyanyi. Nggak bisa, saya bilang. Akhirnya dikontrak. Belum pulang, pokoknya cuma ngasih lagu, mau contoh lagu, bukan bicara lagu tapi dikontrak. Langsung. Sampai akhirnya saya tanda tangan. Begitu saya rekaman, saya nangis karena apa? Bener, saya nggak bisa nyanyi. Itu lagunya dulu Kamu tuh, Serasa Hari Ini. Itu album pertama saya. Album pertama itu berjudul tahun Kamu 86, ya? 86 bikin, tapi edarnya tahun 87. Jadi boomingnya malah di Bandung dulu itu. Kamu itu judulnya. Kamu justru di Bandung, di Radio Bandung OS dulu. Booming pertama ini. Jakarta malah nggak ada. Sampai akhirnya ya pokoknya saya sih ngerasa bahwa saya sih bukan penyanyi ya, karena saya juga nggak punya suara yang bagus, juga napas saya nggak bagus, tapi saya lebih ke musisi, player gitu. Sampai akhirnya saya mulai menciptakan beberapa lagu. Terus saya juga waktu itu berangan-angan, bisa nggak ya lagu saya dipakai Chrisye. Memang pada waktu itu lagu saya masuk di album Chrisye, tapi di set A kedua. Set A kedua. Karena set A pertamanya punya Andi Mapa Jalos, lagunya apa saya lupa. Itu lagu-lagu barat di Sadur. Akhirnya musika nggak malu. Ditutuplah yang set A pertamanya. Naiklah ke lagu Kisah Cintaku. Saya cuma berharap bahwa dulu Chrisye pernah nyanyiin lagu slow. Karena pada saat waktu saya ngasih Kisah Cintaku, Chrisye lagi lagu-lagu yang kayak kayak hura-hura gitu kan. Iya, hura-hura. Akhirnya saya juga ikut bikin Nona Lisa tuh, gagal. Nona Lisa tuh lagu saya juga, Nona Lisa. Pas saya bilang, kayaknya saya pengen banget lagu slow ini dinyanyiin Chrisye deh. Chrisye kan menyanyi lagu Badai kan slow. Ternyata lagu itu booming. Aris booming jadi cover. Akhirnya Acin minta lagi, musika minta lagi dong, Jangan Pergilah Kasih jadi cover lagi. 2 kali berturut-turut saya jadi cover. Kebetulan saya juga direkam sama musika. Saya bikin album lagi yang kedua itu, Untukmu, dan itu booming juga. Nah, itu juga pasti itu yang bawainnya. Yang Untukmu album saya di musika. Kalau saya sangat perut sekali lagu itu waktu tahun 86 kalau nggak salah deh. Itu bukan 86. Kalau 86 Kamu. Kalau itu 90. 90 ya? 90. Untukmu itu saya juga nggak nyangka kalau album itu bisa benar-benar meledak gitu. Betul. Sama sekali nggak nyangka karena saya merasa bahwa saya bukan seorang komposer dan suara saya nggak bagus gitu. Tapi ya mungkin karena saat begini seperti itu. Mungkin itu tadi penjiwaan mungkin Mas Tito menciptakan lagu dengan hati, pembawaan juga dengan hati ya. Walaupun Mas Tito merasa bahwa Mas Tito sendiri bukan seorang penyanyi. Bukan, jauh banget. Suara juga mungkin Mas Tito tidak pede lah barangkali waktu itu ya. Sangat sampai nangis ya. Kan dipaksa sama Titi Hamzah. 3 shift 1 lagu nggak kelar. Gimana nggak pede kan, jadwal shiftnya cuma berapa. Akhirnya saya bilang sama Titi Hamzah, Pak tanggung jawab loh.
Pokoknya gua minta ditungguin sama lu. Akhirnya dia datang malah satu shift 3 lagu. Ya. Tapi setelah itu pede. Pede enggak, sampai sekarang saya juga enggak pede jadi penyanyi. Cuman karena saya terlalu banyak nyiptain lagu. Iya. Terus karena belum juga dinyanyiin sama orang-orang, kayak kemarin yang saya bawain sama anak saya gitu. Iya, betul. Itu lagu stok-stok saya kan banyak. Terus gimana ya, saya juga belum dapat ini, saya juga nggak dicari orang gitu. Jadi ya udahlah, saya simpen, saya nyanyi sendiri aja dulu gitu. Mungkin nanti satu waktu ketemu sama Nah, sejak menciptakan lagu tahun 80-an itu sampai sekarang sudah ada berapa judul lagu Mas Tito? Kalau lagu banyak, karena dari dulu kita zaman kaset masih 3.750 itu kan satu album 14 lagu. Iya. 12. Jadi saya punya 6 album lah. 6 album yang jadi tinggal dikaliin aja, karena waktu itu saya belum berani nyanyiin lagu orang, jadi semua lagu saya 14 lagu. Iya, betul. Ada 6 album saya gitu. Oke. Mas Tito, ada lagu Mas Tito yang sangat fenomenal sehingga menjuarai di pentas internasional Rumania, Finlandia ya. Yang dibawakan oleh Ruth Sahanaya. Ketika menciptakan lagu itu, Mas Tito, inspirasinya seperti apa sih? Bisa diceritakan? Ya, saya sih ngerasa bahwa apa yang saya buat, apa yang saya bikin ini karena saya otodidak. Ya. Saya ngerasa bukan orang yang belajar sekolah. Saya ngerasa bahwa itu pemberian aja ya, gift banget buat saya, bahwa memang saya dikasih talent kali. Karena saya sendiri bukan seorang musisi juga, tapi saya kayak merasa berbakat, merasa punya rasa di pikiran saya itu untuk bermain seperti ini misalnya. Sampai akhirnya saya bisa membuat satu lagu yang tidak pernah sama, bentuknya berbeda, karena saya bisa menjadi, misalnya dulu kalau misalnya James Brown gayanya kayak begini, terus kalau yang melankolis kayak gini gitu. Jadi saya berangan-angan, tapi ya karena gift tadi akhirnya jadi. Jadi memang tidak ada pelajaran khusus, nggak ada, mendalami seni musik gitu, nggak ada Mas Tito. Nggak ada. Tapi sekarang dengan pengalaman saya saya bisa membuka satu kursus mencipta lagu. Ini agak untuk mencipta lagu. Agak jarang memang, nggak ada kursus mencipta lagu. Tapi saya berani buka kursus itu karena saya sudah tahu tatanan sebuah komposisi lagu. Jadi itu dari mulai. Ya dari pengalaman saya aja saya ambil. Saya berpikir bahwa lagu tuh begini. Lagu yang ini tuh begini bentuknya, lagu ini begini, intro tuh begini, ini gitu. Akhirnya saya bisa membuat, cuman murid-murid saya mungkin orang-orang yang punya talent kuat gitu, bukan harus musisi gitu. Oke. Dan siapapun juga mungkin memiliki kesempatan untuk menciptakan lagu ya. Jika memang terus dipelajari seperti Mas Tito memberikan bisa saya pengalaman ngajarin untuk mereka. Yang pemain musik, saya bisa, banyak teman-teman yang sering datang ke rumah ngelihat cara saya bikin, karena saya sekarang makin unik bikin lagu. Mas Tito katanya sih kalau bikin lagu itu harus hafal dulu, menguasai dulu not balok. Enggak ada. Kalau bicara musik ini universal. Makanya lahirnya satu buah komposisi musik itu, saya merasa bahwa itu bukan kita yang punya mau, jadi itu meng-give, ngalir kepada atau diberikan kepada saya. Nah sekarang saya merasa mudah, gampang membuat suatu lagu itu mudah. Sampai kita bisa misalnya mau bikin yang kayak gimana gitu, kita mudah karena kita langsung ngebayangin, terus kita tahu cara bikinnya gitu, karena komposisinya seperti ini, kalau minor ini, kalau mayor seperti ini. Dulu mah buta gitu. Nah akhirnya sekarang saya ngerasa bahwa saya dulu muda, lagunya agak seperti melankolis tua, tapi sekarang saya makin tua, lagunya makin muda. Makin muda ini muda, underground lagu-lagu. Begitupun modifikasi musiknya ya, semakin muda. Musik, karena saya udah mulai sering latihan, terus saya ngerasa bahwa ada beberapa komposisi yang saya buat ngarang sendiri, sampai gitarnya saya buat sendiri ininya. Setelannya saya buat sendiri, dan sudah terjadi sekitar 30 lagu gitu. Setelan yang bukan umum gitu. Mas Tito, saya ingin menanyakan kaitan dengan lagu Kaulah Segalanya yang dibawakan oleh Ruth Sahanaya ini mendapat penghargaan dunia internasional. Nah, sebagai pencipta lagu Kaulah Segalanya, Mas Tito, ketika itu apa sih yang diberikan oleh dunia internasional terhadap lagu tersebut? Halo, Radio Lita FM. Udah lama sekali saya nggak pernah ke radio. Alhamdulillah. Kemarin ada acara Kanggung, acara dengan internasional. Saya sudah kasih tahu. Saya kebetulan nyanyi. Saya juga senang bisa sakit karena saya punya grup, aku band. Dan memang saya buat dengan anak umuran anak saya sendiri. Saya banyak lagu, saya jadi coba untuk membuat beberapa komposisi. Siapa tahu, pengennya sih dinyanyiin sama yang baru-baru gitu. Vokal saya butuh vokalis yang pop rock, karena saya bikin lagu itu sekarang lebih
Jadi makin tua lagu lebih muda, dulu lebih muda lagu tua. Balik ya. Ya, balik. Nanti kapan-kapan. Oke. Kita lanjutkan bincang malam di Parade Musik Legenda bersama Mas Tito Sumarsono. 90,9 Lita FM X Radio Bandung. Setel musik terbaik. Dari Jalan Budi 42 Bandung, keluarga kita Anda masih bersama saya Doni Prasetya dan kita akan kembali berbincang dengan Mas Tito Sumarsono ya. Keluarga kita masih di Bincang Malam lewat Parade Musik Legenda dari 90,9 Lita FM X Radio Bandung. Oke, Mas Tito, saya ingin tanya kaitan dengan tadi bahwa lagu ciptaan Anda, Kaulah Segalanya ini menjadi lagu yang mendapatkan penghargaan di dunia internasional. Mas Tito sebagai pencipta lagu, apa sih waktu itu yang Mas Tito dapatkan penghargaan seperti apa? Kita ingin tahu, Mas Tito. Sebenarnya kalau mau saya ceritain kisah yang aslinya terbalik nih sebenarnya. Terbalik. Saya sih gimana? Saya sih bangga aja lagu karya saya bisa bisa bawa nama besar Indonesia di Finlandia. Yeah. Tapi kalau Kang Leni tanya apa yang saya dapat gitu, memang saya nggak dapat apa-apa. Tapi buat saya dapat nama saja. Karena kalau bicara yang lain memang saya nggak dapat apa-apa. Bahkan saya kebalikan waktu acara langsung live show di BASF Award, justru nggak disebut nama saya. Nominasi saya 3 tapi saya nggak disebut sama perusahaan ya gitu. Jadi memang itu kejadian asli yang memang justru nggak pernah saya dapat. Begitu lagu itu booming, begitu lagu itu sangat booming di umum, tapi sangat paling sakit buat saya sendiri. Gitu. Yeah. Saya nggak pernah mau nutup-nutupin karena memang seperti itu bilang bahwa tanya. saya sering baca gitu ya di Amerika orang penyanyi itu sangat menghargai sekali dengan komposer gitu. Oh iya. Tapi baru terjadi di Indonesia di acara yang live show di TV BASF World. Nama saya berdiri dilengkapin saja tidak disebut namanya, walaupun Elva Singer segala macam wartawan sudah bilang Tito gitu. Itu kejadian live sampai akhirnya kalau saya show kemana-mana banyak ibu-ibu yang campur saya, sudah jangan bikinin lagu lagi gitu. Itu asli. Saya ceritakan orang tahunya saya happy apa gimana gitu. Sampai akhirnya pulang dari Finlandia, produser Pak koordinator bilang, nanti ke Den Haag toh ya ikut. Kalau yang ke Den Haag ikut. Ternyata saya cuma baca koran udah pulang dari Den Haag. Jadi abis Finlandia kan ke Den Haag ikut lagi gitu, juara lagi di Den Haag. Ya sudahlah, saya bilang nggak apa-apa, saya nggak masalah. Karena saya kan bukan orang yang pengen cari tenar, saya cuma pengen bisa nyenengin orang aja. Kebetulan saya dikasih gift, bisa bikin lagu. Gitu. Sekarang saya ngerasa bahwa dengan saya umur bertambah, saya stok lagu banyak banget gitu. Banyak ya. Dan modelnya macam-macam gitu. Sekarang lah apalagi perkembangan musik begitu cepat ya ininya. Iya. Ada yang lebih happy terakhir buat saya sendiri dalam karir saya sebagai musik adalah saya sebagai guru anak-anak autis di musik sekarang. Itu yang paling membanggakan buat saya itu. Ya, Mas Tito sebagai komposer, sebagai pencipta lagu, apa sih kegembiraan atau kepedihan atau harapan yang paling banyak Anda rasakan seperti itu? Yang paling kita senang pasti kalau lagu kita bisa jadi disenangi disenangin sama publik ya. Iya. Terus apalagi untuk bisa jadi legend butuh waktu sekitar 15 tahun. Dan saya merasa saya juga nggak pernah tahu apakah saya seorang legend, tapi orang selalu menyebut wah ini legend gitu. Karena saya coba di tahun 2009 saya coba Kisah Cintaku dengan karakternya Peter Pan, ternyata booming meledak lebih meledak dari Krisye gitu. Terus musiknya ngeras penasaran lagi, The Massive dipasang lagi, Pergilah Kasih. Terus Semisi Morangkir, Kaulah Segalanya. Terus yang terakhir Abdul Kaviantori Untukmu, lagu album saya sendiri. Terus yang terakhir lagi ada anak-anak 8 anak-anak kecil nyanyi lagu Kamu. Album saya yang pertama tuh yang pertama itu tahun 80-an ya. Baik, di sini juga ada Kang Gun, ada Teh Eis Cahya, sesama artis penyanyi ya. Barangkali Teh Eis ingin menyampaikan satu pertanyaan untuk Mas Tito Sumarsono. Ya, silakan Teh Eis. Satu pertanyaan, bagaimana Kang Tito untuk menjaga tetap muda? Kelihatannya Kang Tito sangat muda. Ini juga dari saya mau tanya. Saya nggak tahu, mungkin ini air wudhu mungkin ya. Alhamdulillah. Habis saya pikir saya nggak pernah kemana-mana, saya nggak pernah ke salon, saya nggak pernah ke mana-mana gitu. Jadi saya cuman bisa air wudhu aja meren gitu.
Ya. Alhamdulillah kalau itu. Cuman saya merasa bangga bahwa kok saya makin kreatif buat lagu gitu ya. Padahal dulu saya bikin lagu tuh agak sulit banget. Tapi kalau sekarang saya buat lagu kayak gampang aja mudah gitu. Ya? Mudah aja. Itu juga mungkin ya, berkah dari air wudhu juga itu, ya insya diantaranya. Allah. Oke, ini usianya Mas Tito ini 58. 58. Abi Iwan juga keluarga kita nggak kelihatan ya. 50-an lah seperti itu nah kelihatannya. Mas Gun, ada pertanyaan atau Kang Gun untuk Mas Tito? Ada pertanyaan nih buat ini sohib saya. Nomor berapa? Ukuran sepatu berapa, Kang? Celananya berapa nomornya? Saya mau bertanya lagi, Kang, mudah-mudahan ini karena sekarang ini lagi booming dengan golden memory dan lagu-lagu lama. Mudah-mudahan lagu-lagu Akang ini bisa membooming lagi. Dan mudah-mudahan kita para penyanyi-penyanyi tua juga bisa menyanyikan lagu Mas Tito. Itu mungkin. Apakah bisa atau tidak? Dan apakah mungkin Mas Tito bisa membuat lagu buat Ibu Cahaya? Buat Kang Gunawan juga. Dan buat saya juga. Siap, insya Allah selesai. Siap ya. Akan dibuatkan ya nanti khusus. Saya sih orangnya kemana-mana aja, siap aja. Tapi yang paling penting itu tadi, kalau memang sudah diizinkan, pasti bisa gitu. Dan saya memang kalau udah itu, saya suka pulang, ngelamun, mikirin, ngebayangin. Makanya saya bilang, Kang Gun, saya kasih CD-nya, biar saya bisa ngebayang-bayangin suaranya. Terus saya juga tolong kasih saya biar saya bisa ngebayang-bayangin gitu. Saya mah tukang ngarang, jadi tapi disesuaikan dengan karakter suara dan. Ya biasanya kalau kita dengar kan kita udah bisa ngebayangin ya. Kalau misalnya rock, ya pasti di rapnya kudu tinggi gitu, range-nya gitu. Kalau Kang Gun misalnya demen lebih ke pop Melayu, ya saya juga waktu itu pernah lama di Brunei juga. Jadi saya juga dulu pernah disuruh jadi dirjen musik di Bolkiah, tapi saya sebenarnya nggak ngerti Melayu. Cuman karena saya nekat datang ke sana, akhirnya saya coba terus diterima gitu. Berapa lama di sana, Mas? Saya sempat 4 bulan nyoba, tapi karena ada gangguan sesuatu, saya nggak mau lagi dikontrak gitu. Saya sempat gitu. Saya juga nggak tahu Melayu, tapi saya buat. Tapi selama perjalanan saya ke Brunei itu saya banyak beli kaset-kaset Melayu, saya dengar. Saya kan suruh bikin musiknya. Bahkan lagu saya satu jadi masuk ke lagunya ke kerajaan Brunei. Jadi ada satu lagu yang saya buat terus mereka minta untuk jadi. Jadi saya ada buku satu dari Brunei yang khusus. Itu di dalamnya ada lagu yang saya buat. Tapi kita bicara kalau di Brunei kan biar band-band umum liriknya nggak boleh lirik cinta. Liriknya kudu kerajaan. Kerajaan. Terus memuja kerajaan gitu ya. Bangsaan gitu. Jadi lagunya morok tetap Brunei terus gitu. Begitu. Jadi saya pengalaman. Kalau gitu nggak bisa berkembang seperti di kita ya? Ya kalau untuk umum nggak, karena memang di mereka masih takut sekali gitu ya. Jadi saya selama di sana saya lihat band-band lucu gitu, bandnya rock tapi liriknya lirik patriotik. Patriotik ya. Nah, akhirnya saya ikut lah, saya bilang nih saya punya lagu ini, terus mereka senang, orang kebudayaan senang. Boleh dirubah sedikit udah paling Brunei. Saya punya lagu namanya Bahagia Brunei Darussalam. Lucu kan judulnya. Brunei Bahagia Brunei Darussalam. Dan itu dinyanyikan di acara ulang tahun Brunei yang paling termewah ulang tahun ke-20. Ulang tahun ke-20 kemerdekaan ya? Iya, kemerdekaan. Kalau di kita kan 50 tahun yang paling emas. Nah, dia 20 sudah membuat karena dia baru jadi gedung yang seperti di kayak Senayan. Dulu biasanya di Badas di Begawan bikinnya, tapi karena gedung baru jadi kita bikin sana dan mewah sekali gitu. Tapi akhirnya saya nggak jadi kerja jadi itu karena ngeri juga karena nggak bisa santai. Karena dia tiap ada tamu negara pasti kita harus siap gitu. Sementara saya nggak bisa nulis not balok, tapi saya bisa ngaransemen. Terus akhirnya di sana banyak teman-teman yang sama, tenang toh soal lirik mah soal not balok saya yang nulisin. Yang penting kamu bikin musiknya gitu. Akhirnya saya juga kebantu itu. Terus tapi saya nggak lama karena ada sedikit konflik dengan orang yang ngundang saya. Gitu. Selain pengalaman di Brunei, di luar negeri di mana saja Mas Tito? Kebetulan saya lagi mengurus mechanical right lagu saya yang dipakai Tommy Page. Jadi saya ngarang lagu tahun 95 saya ngarang lagu dengan 32 komposer Amerika di Bali. Akhirnya saya merasa waktu saya mau ngarang tuh saya mikir pengen deh saya satu kamar dengan Dave Koz. Ternyata pas diundi sama Dave Koz, alhamdulillah saya bilang ketemu karena saya pikir Dave Koz kan melankolis.
akhirnya ketemu. Jadilah saya buat lagu 1,5 jam saya buat lagu sama mereka. Jadi lagunya judulnya My Heart Keeps on Calling Your Name. Nah, itu udah dipakai sama almarhum Tommy Page. Jadi sekarang saya lagi ngurus mekanikalnya karena tahun 96 lagu saya itu sudah diupload di YouTube, di iTunes. Cuman susah ngurusnya ini, lagi susah gitu, agak susah karena mesti pakai lawyer sini sama lawyer sana. Luar biasa sekali ini, tapi mudah-mudahan saja. Itu kebanggaan juga karena sama Dave Koz ya, saya betul. senang Dave Koz gitu. Ini saya sangat luar biasa sekali, kebanggaan yang paling penting bukan dari sisi yang lainnya Mas Tito ya, tapi diakui kerja kita gitu kan, udah merupakan suatu kebanggaan. Mas Tito mungkin punya favorit ya, Mas Tito pasti punya favorit di dalam negeri maupun di luar. Ini biasanya suka jadi rujukan gitu kan. Ini siapa kira-kira kalau artis penyanyi luar? Di luar dulu saya memang pencipta besar David Foster. Oh, David karena Foster. saya senang dengan melankolisnya. Apalagi setelah keluar solois ya kayak Kenny G, Dave Koz salah satunya gitu. Tapi waktu 80 saya senang sama grup-grup funky, Yellow Jacket. Dulu ada band dari Jepang, grup band gitu ya. Pokoknya zamannya itu funky tahun 80 gitu. Kalau di Indonesia saya dulu ngefans sekali sama Yance Manusama karena sama-sama pemain bass. Yance Manusama. Saya pengen banget dulu bisa main bass kayak dia sampai akhirnya saya bisa gabung main sama dia gitu. Alhamdulillah dengan favoritnya ya. Waktu perjalanan 80 di musik saya malamnya main ngamen. Dan saya ngamen dengan orang-orang yang saya panggilnya Om semua, Om Benny Mustafa, Om Ireng Maulana, pokoknya pemain-pemain tua semua. Saya masih muda banget gitu. Tapi sampai sekarang mengikuti kiprahnya ya. Sama Alhamdulillah mereka. sampai sekarang saya memang udah diizinkan di jalur itu sampai sekarang detik ini. Yang paling saya senang tadi itu saya nggak berhenti main musik setiap hari dengan murid-murid saya. Tidak berhenti bermain musik. dengan Passionnya memang sudah di musik ya. Alhamdulillah. Oke, kembali lagi ke Kang Gun ini. Kira-kira nih akan diciptakan lagu model Melayu atau memang lagu Sunda untuk Kang Gun sendiri nih? Kang Tito mungkin bisa menjawab secara ini ya untuk Kang Gun nih. Karena mungkin Kang Tito sudah hafal, sudah mendengar CD-nya, karakter suaranya seperti apa, cocok seperti apa kira-kira nih Kang Tito? Saya sudah dengar banyak juga, cuman saya pengennya saya dengerin di rumah semuanya. Cuman saya bilang aja iseng, Kang Gun, saya kan punya lagu-lagu the best. Tapi nggak ada lagu bahasa, nggak ada lirik Sundanya, coba aja gitu. Tapi saya nggak menutup kemungkinan saya mau bikin yang baru juga. Tapi maksud saya kalau itu kan, kalau legend kan memang recycle mah sah-sah aja, nggak ada masalah tiap daerah gitu. Mas Tito juga sering mendengar suara Kak Teh Cahya. Saya kemarin dengar yang langsung menggetar karena saya pikir, wah ini rockers zaman dulu. Memang saya kan dulu saya terus terang saya nggak suka rockers. Saya kuping saya nggak kuat. Saya orang David Foster, melankolis. Tapi setelah adanya Linkin Park, Limp Bizkit segala macam, saya mulai ngegrup sama anak-anak ABG. Sekarang saya kegilaan sama musik rock tapi rock saya masih rock yang bukan yang berat, bukan yang metal. Rock manis. Rock manis. Sip. Teh, ada pendapat tentang Kang Tito Sumarsono, silakan Teh. Pendapatnya? Bagaimana? Beliau musisi yang luar biasa ya. Lagu-lagunya itu yang sangat indah, tidak hanya dari kata-kata tapi dari melodinya. Saya suka sekali. Suka sekali ya? Suka sekali. Banyak lagu-lagu beliau yang Teh hafal ya? Banyak sekali ya. Yang paling suka lagu apa dari Mas Tito? Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Mau menyanyikan satu penggal syair saja? Aku lagi serak. Oke. Kang Gun, ini Kang Gun sendiri next time. Menanggapi sahabatnya ini seperti apa Kang Gun? Wah, fenomenal. Ya, saya setuju kalau dibilang legend musik Indonesia pasti, kan? Kang. Maestro musik Indonesia. Lagu-lagunya juga banyak disenangin. Kemarin juga dia perform di sana West. Ibu-ibu sampai pada tergila-gila di depan panggung itu. Juga dia bersahaja, Kang. Bersahaja betul. Iya. Tidak mengenal sekat ya. Tidak neko-neko, orangnya baiklah. Masuk ke segala kalangan. Iya. Itu kan. Itu apa namanya tentang Mas Tito ya. Pendapat Kang Gun seperti itu. Mas Tito, saya ingin bertanya lagi dengan Mas Tito nih ya. Perkembangan musik di tanah air ini kan sangat pesat sekali belakangan ini.
bermunculan banyak era 90 ini band anak muda yang sangat berbagai varian musiknya luar biasa sekali. Iya. Apresiasi Mas Tito terhadap perkembangan musik Indonesia seperti apa? Sebenarnya kan kita banyak telatnya ya. Kalau di dunia, di Amerika itu semua udah muter lah ya. Yeah. Musik itu muter. Karena semua jenis musik sudah ada. Nah, kita yang cuman bangga bahwa musik Indonesia sudah bisa sudah jadi tuan rumah. Yeah. Musik Indonesia sudah jadi tuan rumah. Dulu tahun 80 kalau di kafe-kafe saja masih band Filipina. Kalau sekarang udah kebanyakan sampai muntah hotel juga bingung. Kebanyakan pemain band sekarang band top 40. Dulu zaman tahun 80 susah. Nah, sekarang anak-anak sekarang ini mungkin dia dengernya yang sekarang. Jadi saya pernah pancing, misalnya dulu ada grup band dari Bandung, Moka kalau nggak salah ya. Keluar tahun berapa, tahun 2000 apa 90 gitu. Anak-anak SMA tuh demen. Padahal saya bilang ini musik lama loh, saya bilang ini musik tahun 80-an. Tapi karena waktu sekarang ini mereka nggak pernah dengar gitu. Pada saat sekarang dia sudah pada jago-jago main karena sekarang komputer. Kita bisa lihat YouTube. Asal orang rajin main, dia hobi bass atau drum itu bisa jadi jago. Tapi begitu saya bilang coba kamu buka Liretener tahun 80, saya bilang. Yang mana Om Liretener gitu. Dia kan ngasih tahu sekarang yang baru-baru. Saya juga ngikutin yang sekarang yang baru-baru kayak Dirty Loop, Related Project gitu. Karena saya memang pemain musik, jadi saya demen mencari di YouTube gitu. Pas saya dengerin Liretener tahun 80, mereka bingung. Om ini udah pada tua-tua banget kok mainnya kayak begini ya. Saya bilang musik di Amerika karena sekolah semua. Jadi yang tinggal sekarang yang masalahnya adalah yang paling mahal adalah di musisi adalah ide. Kalau player rata-rata udah banyak yang sama, banyak kemampuan yang bisa. Tapi ide untuk membuat satu komposisi, ide untuk membuat satu rancangan lagu yang bisa disenengin orang itu kan nggak semua orang bisa gitu. Ya, Mas Tito kalau bisa kan harus berlatih nih. Mas Tito sudah terlatih menciptakan lagu. Berapa lama sih Mas Tito dari mulai mencoba Puluhan tahun sih, puluhan tahun. Tapi akhirnya sekarang ya saya bilang saya bisa buat kursus mencipta lagu karena saya udah tahu satu komposisi sebuah lagu. Proses gitu. yang cukup lama, puluhan tahun, luar 20 biasa. 20 tahun lah ya, saya merasa bahwa saya bisa buka. Tapi kalau sekarang sudah tidak lagi belajar, tapi memberikan. Sekarang sih kita udah eksperimen aja lah. Saya bilang tadi bahwa saya bukan pemain gitar, saya nggak ngerti chord yang bagus, tapi saya rancang gitar. Jadi bisa jadi bagus gitu akhirnya. Mas Tito kalau kita boleh membandingkannya dengan perkembangan musik di Asia saja misalkan, atau di Asia Tenggara, ini kemarin sekitar era 90-an, begitu booming ya, musik dari Malaysia masuk ke Indonesia. Dan sekarang ini memang agak jarang gitu, agak tidak seperti tahun 90-an ya, Amisir ya, Iklim, dan lain sebagainya ini. Ini sepertinya sekarang sudah terbentuk dengan munculnya grup-grup band yang tadi begitu saya banyak. bilang yang adanya dunia teknologi, perkembangannya udah ini memang bangsa Indonesia sebenarnya Indonesia lebih gila, lebih banyak. Cuman mereka tertib ya di Malaysia gitu. Penghargaannya juga agak bagus. Nah, di Indonesia ini sebenarnya lebih banyak dan lebih gila gitu. Ya makanya saya bilang saya sebenarnya pengen banget bahwa saya bilangin ke pemerintah bahwa ya musik itu sudah menjadi devisa kedua sebenarnya untuk Indonesia. Niru kecil-kecilan Amerika lah, bahwa hiburan itu jadi devisa kedua. Jadi musik di Indonesia sebenarnya udah bisa karena dengan 220 juta penduduk. Karena Depko sendiri pernah ngomong gitu, dia bilang, kamu sih jual karya-karya bikin album nggak perlu jual ke luar negeri ya, negara kamu 220 juta gitu orang penduduknya. Jadi mereka sendiri cuman yang sistem lah di kita, emang sistem pemerintah juga kurang mendukung. Ya betul. Jadi dulu kacau lah. Kaitan pembajakan sampai saat ini? Kalau pembajakan mungkin sekarang udah nggak bisa diceritain, karena sudah zamannya sudah digital. Tapi Mas Tito, lagu Mas Tito ketika di recycle oleh penyanyi ya di tanah air lah gitu misalnya, ini Mas Tito sendiri tidak mempersoalkan. Kita sih senang aja sebagai komposer selama semua urusannya beres. Itu aja. Penghargaan kepada komposer, kewajiban kepada komposer, itu aja sih sebenarnya. Kalau recycle itu jadi keuntungan juga buat kita. Kenapa? Oh, ya. Ini kita sampaikan salam untuk Teh Heti Kelana sama Kang Undang Barnes. Sudah menyimak ini Mas Tito sedang menyimak.
Pak Haji Popong dan Kang Haji Bandi yang kemarin jadi juara dia. Pak Polri juga sedang menyimak nih para peserta ataupun finalis Festival Tembang Indonesia Kenangan. Selamat malam untuk semuanya. Dan kami masih berbincang dengan Mas Tito Sumarsono meskipun ini waktunya sudah hampir mepet nih. Mas Tito, ada pesan khusus nggak untuk pendengar kami keluarga Lita ini? Silakan Mas Tito. Ya kalau buat saya sih musik nggak pernah berhenti lah, itu aja. Ya. Jadi semangat aja untuk bikin musik. Saya juga merasa bahwa saya dulu nggak pede orangnya, tapi saya pikir karena sekarang saya main sama anak-anak ABG, terus anak-anak ABG bilang, Om lagunya bagus-bagus, nggak apa, ya agak pede saya digituin. Musik grupnya itu tadi apa? Dapur Band. Dapur Band. Dapur Band. Sengaja saya bikin nama Dapur Band karena saya mengelola, saya masak lagu naon apa, lagu macam-macam lah gitu. Apa saja lah ya. Apa saja. Itu usia berapaan sih teman-teman? Yang kemarin sih masih muda-muda semua, paling muda kemarin umur 19, paling besar umur 24. Mungkin itu juga yang membuat Mas Tito awet muda ya, karena juga bergaul ya, dengan berbagai kalangan. Saya senang karena saya pikir saya punya komposisi sendiri, saya punya aransemen sendiri, jadi mereka sering ke rumah, saya ajarin ini, ya udah saya senang. Saya nggak perlu lagi pemain yang harus jago banget, tapi yang penting buat saya komposisi yang saya mau mainkan sudah bisa dimainkan. Gitu. Iya. Jadi mereka talentnya kebetulan bagus. Itu umuran anak saya semua. Oh, aduh. Seru aja seru. Jadi Mas Tito bermain musik setiap saat ya. Setiap saat. Karena memang passionnya di sana Mas Tito ya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kehadirannya udah meluangkan waktu untuk 90,9 Lita FM X Radio Bandung. Dan Mas Gun juga, barangkali Mas Gun, sebelum kita akhiri pertemuan kita malam hari ini di Bincang Malam Parade Musik Legenda, apa yang ingin Kang Gun sampaikan terutama untuk para peserta yang sudah mengikuti kegiatan Festival Tembang Indonesia Kenangannya? Oh ya, terima kasih kepada para peserta kemarin di acara Tembang Indonesia Kenangan untuk lagu-lagu Kang Gun. Wah, hebat-hebat sekali Kang. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa bertemu lagi, kita bisa membuat acara yang lebih spektakuler dari kemarin. Amin. Kita tunggu ya. Amin. Oke. Bagaimana nanti kalau festivalnya khusus menyanyikan lagu-lagu karya cipta dari Mas Tito Sumarsono? Bisa terjadi Kang? Bisa terjadi. Bisa terjadi, insya Allah. Oke. Insya Allah. Baik, Mbak Is barangkali ingin menyampaikan sesuatu untuk pendengar kami. Ya, silakan Mbak Is Cahya. Maaf diulang. Untuk pendengar kami ingin menyampaikan sesuatu. Oh ya. Heti Kelana Kang Undang baru. Oh iya, salam juga untuk Ceheti Kelana sama Kang Undang yang lagi Ya, mendengarkan ya betul. sekarang. Juga untuk para pemirsa Radio Lita Lita, juga ya. X Radio. Semoga semakin tambah mencintai lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu tembang kenangan. Iya. Karena tidak kalah kualitasnya dengan lagu-lagu yang sekarang baru. Ya. Betul, oke. Selamat menikmati aja ya. Baik, terima kasih Teh Cahya. Mas Tito Sumarsono, terima kasih banyak atas kehadirannya Mas ya. Lain kali kita undang kapan-kapan untuk bincang lagi, mungkin dengan acara-acara live musik yang lainnya. Kang Gun juga terima kasih banyak Kang Gun. Ya, sama-sama Kang Dani, selamat malam. Iya, selamat malam dan Teh juga selamat malam. Terima kasih banyak keluarga kita, demikian bincang malam hari ini bersama Maestro Musik Indonesia Mas Tito Sumarsono.